Keamanan yang terjaga tidak hanya lahir dari kuatnya aparat penegak hukum. Di baliknya ada kolaborasi, sinergi, dan kepedulian dari seluruh elemen bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan yang terus berkembang. Di tengah perubahan dunia yang begitu cepat, mulai dari perkembangan teknologi, ancaman terhadap persatuan, hingga tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, Polri terus memperkuat perannya. Bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga membangun kerjasama dengan organisasi masyarakat, memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Inilah upaya Polri dalam memperkuat persatuan bangsa, membangun organisasi yang semakin adaptif, sekaligus menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat. Bersama saya Ibtu Ines dalam Kapolri Sepekan hari ini. Tidak ada institusi yang mampu menghadapi tantangan bangsa sendirian. Stabilitas keamanan membutuhkan dukungan seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, memperkuat komunikasi dan membangun kepercayaan menjadi langkah penting untuk menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah berbagai tantangan global. Komitmen itulah yang kembali ditegaskan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo saat menutup pendidikan dan latihan dasar nasional atau Diklat-Sarnas Brigadir Persis tahun 2026 di Mako Satlat Korprimo Polri, Cikias, Bogor, Jawa Barat. Dalam amanatnya, Kapolri menegaskan bahwa tantangan global tidak hanya dapat dihadapi melalui persatuan seluruh elemen bangsa. Menurutnya, sinergi antara Polri dan organisasi kemasyarakatan menjadi kekuatan penting dalam menjaga stabilitas nasional. Saat ini Indonesia memiliki peringkat kedua sebagai negara paling tahan guncangan terhadap energi global, dan ini dikeluarkan oleh lembaga survei resmi dari JP Morgan. Namun demikian, tugas kita selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita mempertahankan peringkat tersebut. Kenapa kita memiliki peluang untuk itu? Karena kita memiliki hampir seluruh sumber daya alam, baik itu terkait kebutuhan kita untuk makan sehari-hari, baik itu yang terkait dengan kebutuhan kita terkait dengan kebutuhan energi. Dan ini tentunya menjadi pelajaran berharga bahwa mau tidak mau kita harus mampu mandiri, berdiri di atas kaki sendiri karena kita memiliki sumber daya alam tersebut. Tinggal bagaimana Indonesia bisa mengelola sumber daya alam tersebut untuk kebutuhan pangan kita, untuk kebutuhan energi kita, untuk kebutuhan bagaimana kita ingin membangun negara ini. Selain memperkuat kolaborasi, Kapolri juga menyoroti tantangan baru yang harus dihadapi generasi muda Indonesia. Bonus demografi hanya akan menjadi peluang apabila dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Penguatan Polri tidak hanya dilakukan melalui pembangunan sumber daya manusia dan kolaborasi dengan masyarakat. Di saat yang sama, organisasi Polri juga terus melakukan penyesuaian agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan semakin cepat, efektif, dan menjangkau wilayah yang terus berkembang. Langkah tersebut diwujudkan melalui kebijakan restrukturisasi organisasi yang diumumkan oleh Kapolri pada akhir Juni 2026. Sebagai bagian dari penguatan organisasi, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap lebih dari 1.000 perwira Polri, sekaligus meningkatkan status 8 Polres menjadi Polresta. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat pelayanan kepolisian di berbagai daerah strategis. Restrukturisasi ini merupakan bagian dari penyesuaian organisasi terhadap pertumbuhan wilayah, peningkatan jumlah penduduk, serta dinamika keamanan yang semakin kompleks. Selain membentuk 1 Polresta baru di Ibu Kota Nusantara dan 4 Polres tipe D baru, Polri juga meningkatkan status 8 Polres menjadi Polresta, yakni Karawang,
Batang, Klaten, Tuban, Sumeneb, Goa, Banggai, dan Lombok Tengah. Dengan status baru tersebut diharapkan pelayanan kepolisian menjadi lebih optimal, proses pengambilan keputusan semakin cepat, dan kehadiran Polri di tengah masyarakat semakin efektif. Kolaborasi dengan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan organisasi menjadi 3 langkah yang saling melengkapi dalam membangun institusi yang semakin adaptif. Namun pengabdian Polri tidak berhenti pada aspek keamanan semata. Peran Polri turut hadir mendukung pembangunan infrastruktur, menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan, hingga memperkuat ketahanan pangan nasional melalui berbagai program nyata di Provinsi Riau. Keamanan bukan hanya tentang menjaga situasi tetap kondusif. Di balik keamanan yang terpelihara terdapat ruang bagi pembangunan untuk terus bergerak. Ketika akses masyarakat semakin mudah, lingkungan tetap terjaga, dan sektor pertanian semakin kuat, maka kesejahteraan masyarakat pun dapat tumbuh. Karena itulah peran Polri kini tidak hanya hadir saat terjadi gangguan keamanan. Lebih jauh, Polri juga mengambil bagian dalam mendukung berbagai program pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Komitmen tersebut terlihat dalam rangkaian kunjungan kerja Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Provinsi Riau. Kapolri meresmikan 80 jembatan merah putih presisi tahap 2 yang dibangun di wilayah hukum Polda Riau. Kehadiran jembatan-jembatan ini diharapkan mampu membuka akses masyarakat pedesaan sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan. Terima kasih kepada Pak Kapolda dan jajaran yang telah bekerja keras untuk melaksanakan arahan dan tugas Bapak Presiden sehingga terbangun 110 jembatan di wilayah Riau. Sementara untuk nasional sampai saat ini ada kurang lebih 807 jembatan merah putih presisi yang kita bangun di beberapa wilayah, dan tentunya kita akan terus bekerja sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden untuk terus memperhatikan konektivitas, khususnya kebutuhan bagi masyarakat. Bagi masyarakat di wilayah pedesaan, sebuah jembatan dapat mengubah banyak hal. Perjalanan menuju sekolah menjadi lebih aman, distribusi hasil pertanian menjadi lebih cepat, aktivitas ekonomi pun semakin berkembang. Kapolri pun berharap pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara kolaboratif mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Harapan kita, anak-anak kita bisa tumbuh menjadi anak yang baik, yang besar, yang berhasil. Demikian juga masyarakat di desa, masyarakat yang ada di pelosok-pelosok, dengan adanya jembatan ini juga kemudian merasakan kehidupan yang lebih baik. Dan tentunya kita semua perlu berkolaborasi untuk bersama-sama membangun bangsa ini menuju Indonesia yang lebih baik. Hingga pertengahan tahun 2026, Polda Riau telah membangun 110 jembatan merah putih presisi, sementara secara nasional jumlahnya telah mencapai 807 jembatan. Angka tersebut menjadi gambaran bahwa pembangunan infrastruktur sederhana dapat menghadirkan dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Ketika konektivitas meningkat, aktivitas ekonomi tumbuh dan pelayanan publik menjadi lebih mudah dijangkau.
Namun pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya lingkungan yang aman dan terjaga. Selain membangun koneksivitas, tantangan lain yang dihadapi oleh Provinsi Riau adalah ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Setiap musim kemarau, risiko kebakaran selalu meningkat dan dapat berdampak luas, mulai dari kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga kelestarian lingkungan. Karena itu kesiapsiagaan menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. Di Kabupaten Kampar, Kapolri meninjau langsung kesiapan personel dan peralatan pengendalian karhutla. Dalam kesempatan tersebut, bantuan peralatan juga diserahkan untuk memperkuat kemampuan jajaran di lapangan dalam menghadapi musim kemarau. Kapolri menegaskan bahwa penanganan karhutla harus mengutamakan langkah pencegahan. Seluruh personel diminta siap melakukan deteksi dini agar kebakaran tidak meluas. Jadi kita cek satu persatu dan alhamdulillah saya lihat bahwa seluruh stakeholder yang ada ini mulai dari Basarnas, kemudian juga dari BNPB ya, dari BPBD, kemudian TNI, Polri, Manggala Agni, kemudian juga ada perusahaan-perusahaan swasta dan juga seluruh kekuatan yang ada semuanya bersatu, dan ini tentunya yang kita butuhkan untuk menghadapi potensi karhutla yang tadi sudah dijelaskan oleh Kepala BPBD bahwa dalam kurun waktu sampai dengan saat ini. Kapolri juga mengingatkan pentingnya memperkuat koordinasi, kesiapan sarana prasarana, serta edukasi kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Kita semua, khususnya Riau dan juga saya ingatkan kepada seluruh jajaran untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik, utamanya mempersiapkan sumber-sumber air yang kemudian bisa dibutuhkan manakala cuaca kering, sumber air tetap ada. Kemudian edukasi dan sosialisasi tentunya harus terus diadakan. Langkah preventif menjadi fokus utama dalam menghadapi musim kemarau tahun ini. Dengan koordinasi lintas instansi yang semakin kuat, Polri berharap potensi kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan aman. Namun pembangunan tidak hanya membutuhkan infrastruktur dan lingkungan yang terjaga. Ketahanan pangan juga menjadi fondasi penting bagi kesejahteraan bangsa. Masih dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Kampar, Kapolri meninjau operasional pabrik pupuk batu bara, sekaligus melepas distribusi bantuan pupuk kepada kelompok tani sebagai bagian dari dukungan terhadap program swasembada pangan nasional. Di pabrik tersebut, Kapolri melihat secara langsung inovasi pupuk yang memanfaatkan batu bara berkalori rendah menjadi produk bernilai tambah bagi sektor pertanian. Dalam kesempatan yang sama, sebanyak 80 ton pupuk Futura Plus presisi disalurkan kepada 5 kelompok tani di Provinsi Riau. Kolaborasi antara Polri, dunia usaha, dan para petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, hingga penguatan sektor pertanian menunjukkan bahwa keamanan memiliki makna yang lebih luas. Ketika akses masyarakat terbuka, alam tetap terjaga, dan kebutuhan pangan semakin kuat, maka kehidupan masyarakat pun menjadi lebih sejahtera.
Menjaga keamanan sebuah negara bukanlah tugas yang dapat dipikul oleh satu institusi saja. Di tengah tantangan yang semakin kompleks, mulai dari dinamika keamanan, perkembangan teknologi, hingga tuntutan pelayanan hukum yang semakin tinggi, kolaborasi menjadi kunci utama. Karena itu sinergi antar lembaga negara terus diperkuat, bukan sekedar melalui koordinasi dalam menjalankan tugas, tetapi juga dengan membangun komunikasi, kepercayaan, dan kesamaan visi demi kepentingan masyarakat. Komitmen tersebut tercermin dalam rangkaian silaturahmi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kedatangan Kapolri disambut langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto beserta jajaran pejabat utama Mabes TNI. Suasana hangat yang mewarnai pertemuan selama hampir 2 jam menunjukkan eratnya hubungan yang telah lama terjalin antara kedua institusi. Di tengah dinamika keamanan yang terus berkembang, sinergi TNI dan Polri menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional. Mulai dari pengamanan agenda nasional, penanggulangan bencana, hingga menjaga kedaulatan negara. Koordinasi yang kuat menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan. Sinergi tersebut tidak berhenti pada hubungan antara TNI dan Polri. Saya kedatangan sahabat-sahabat saya dari kepolisian, dan sebenarnya ini adalah bukan program baru, ini adalah program lama dengan Pak Kapolri. Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus. Tentunya itu dibutuhkan soliditas dan sinergitas yang lebih kuat. Nah, sekali lagi, tidak pernah ada masalah antara institusi kejaksaan dan kepolisian. Dalam sistem peradilan pidana, keberhasilan penegakan hukum juga ditentukan oleh koordinasi yang kuat antara aparat penegak hukum sejak proses penyelidikan hingga persidangan. Semangat itulah yang kemudian melanjutkan rangkaian silaturahmi Kapolri ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menegaskan pentingnya menjaga komunikasi dan memperkuat kolaborasi antara Polri dan Kejaksaan agar setiap proses penegakan hukum berjalan semakin baik dan mampu menjawab harapan masyarakat. Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan kehormatan diterima untuk bisa bersilaturahmi dan beraudiensi terkait dengan beberapa hal yang tadi kita bicarakan untuk bagaimana ke depan antara kejaksaan dan kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem criminal justice system ini tentunya terus kita perkuat, kita perkokoh, apalagi kita juga ada UHA baru yang tentunya ini juga sama-sama kita sosialisasikan bersama, dan bagaimana ke depan tentunya kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan. Tadi ada rencana untuk meningkatkan program kemitraan tukar-menukar pendidikan antara jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi khususnya dalam ikatan criminal justice system tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik, dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum. Senada dengan Kapolri, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa hubungan antara Kejaksaan dan Polri selama ini telah berjalan dengan baik dan akan terus diperkuat demi meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Saya dengan Pak Kapolri, teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu, kami sudah mengenal secara pribadi beliau,
kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau satu Kapolri. Kemudian jangan juga berpikir, karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan, dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Itulah yang tadi kami bicarakan. Mulai dari penguatan sistem peradilan pidana, pemberantasan tindak pidana, hingga peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Seluruhnya membutuhkan koordinasi yang solid antar instansi. Dengan komunikasi yang terus terjaga, setiap tantangan diharapkan dapat diselesaikan secara lebih cepat, efektif, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Kami sama-sama sepakat dan menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada masalah di antara dua institusi ini. Jadi tadi kita sepakat bahwa kita akan terus bersilaturahmi, setelah ini ditindaklanjuti di jajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten. Karena kita juga menyadari bahwa banyak agenda-agenda program pemerintah yang tentunya juga harus kita jaga, harus kita kawal, karena ini semuanya tentu harapan kita semua menjadi program yang bermanfaat untuk masyarakat, yang membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik, dan tentunya itu dibutuhkan soliditas dan sinergitas yang lebih kuat. Sekali lagi, tidak pernah ada masalah antara institusi kejaksaan dan kepolisian. Soliditas antar lembaga juga menjadi pesan penting bahwa negara hadir melalui kerjasama, bukan berjalan sendiri-sendiri. Sinergi kita sudah dilakukan sejak lama, karena undang-undang juga mengharuskan kita memang harus bersinergi. Dan tentunya hari ini kita lengkapi pada teman-teman yang belum tahu bagaimana bersinerginya kami, inilah bentuk kami. Dan ini bukan hanya ini hari ini, setelah lalu-lalu kami begini. Cuma memang kami tidak terbuka dengan teman-teman di sini. Kita ini satu kesatuan. Tujuannya adalah memberi rasa aman di masyarakat, memberi suatu rasa adil di masyarakat. Kami mempunyai tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan. Demikian. Dimulai dari memperkuat persatuan melalui kolaborasi dengan masyarakat, membangun organisasi yang semakin adaptif, mendukung pembangunan infrastruktur, menjaga lingkungan, memperkuat ketahanan pangan hingga mempererat sinergi bersama dengan TNI dan Kejaksaan. Seluruhnya menunjukkan bahwa menjaga keamanan tidak hanya berarti menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Keamanan juga menjadi fondasi bagi pembangunan, kesejahteraan, serta hadirnya pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat. Melalui kolaborasi yang semakin kuat, diharapkan seluruh elemen bangsa dapat terus berjalan bersama menghadapi berbagai tantangan sekaligus mewujudkan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. Saya Ibtu Ines mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di Kapolri Sepekan episode selanjutnya.